Ormas-ormas Islam seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah merupakan aktor penting dalam dinamika politik dunia Islam. Keduanya memiliki pengaruh yang besar terhadap masyarakat muslim di Indonesia, dan peran mereka dalam politik nasional dan internasional tidak dapat diabaikan. NU dan Muhammadiyah memiliki peran yang berbeda dalam politik Indonesia. NU lebih cenderung berorientasi pada politik moderat dan toleran, sedangkan Muhammadiyah lebih cenderung berorientasi pada politik modern dan progresif. Namun kedua ormas ini sama-sama berperan penting dalam menjaga stabilitas politik dan sosial di Indonesia. Di bidang internasional, NU dan Muhammadiyah juga memainkan peran penting dalam menyebarkan Islam yang moderat dan toleran. Keduanya aktif dalam kegiatan-kegiatan dialog antar umat beragama dan kerjasama antar bangsa. Peran Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam dinamika politik dunia Islam menunjukkan bahwa ormas-ormas Islam dapat menjadi aktor positif dalam masyarakat. Keduanya telah menunjukkan komitmen mereka untuk menyebarkan Islam yang moderat dan toleran, serta untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di dunia. Namun, ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam menjalankan peran mereka. Salah satu tantangan tersebut adalah meningkatkannya radikalisme dan ekstremisme Islam di dunia. Kedua ormas ini perlu terus berupaya untuk melawan radikalisme dan ekstremisme tersebut dan untuk menyebarkan Islam yang moderat dan toleran. Tantangan lain yang dihadapi oleh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah adalah perkembangan teknologi informasi yang dimanfaatkan oleh radikalisme dan ekstremisme Islam untuk menyebarkan propaganda mereka. Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah perlu terus berupaya untuk memanfaatkan teknologi informasi secara positif dan untuk melawan propaganda radikalisme dan ekstremisme Islam. Secara keseluruhan, NU dan Muhammadiyah merupakan aktor penting dalam dinamika politik dunia Islam. Kedua ormas ini memiliki potensi untuk menjadi agen perubahan positif dalam masyarakat. Namun, mereka juga menghadapi beberapa tantangan yang perlu diatasi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Badar dan teman-teman semua, kami dari kelompok 5 ingin memaparkan terkait aktor non-negara ormas dalam dinamika politik dunia Islam, yaitu NU dan Muhammadiyah di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan saya Devi Mutiara, lalu di sini ada rekan saya ada Aldi Febriawan, Aldi Ardipi, dan juga Muhammad Ansyak Jibrik. Next slide. Oke, masuk ke latar belakang. Jadi perkembangan Islam di Indonesia berkaitan dengan berbagai sektor kehidupan yang sangat kompleks. Melalui proses sejarah yang sangat panjang, lambat laun Islam telah menjadi bagian yang begitu besar dalam menguasai batin masyarakat Indonesia. Dengan demikian, terjadi keragaman dalam Islam akibat dari tuntutan ajarannya sendiri yang universal. Ormas Islam atau organisasi masyarakat Islam ini dapat diartikan sebagai organisasi berbasis massa yang disatukan oleh tujuan untuk memperjuangkan tegaknya agama Islam sesuai Al-Quran dan Sunnah, serta memajukan umat Islam dalam berbagai bidang, baik bidang agama, pendidikan, sosial maupun budaya. Lalu NU atau Nahdlatul Ulama memiliki arti yang dikatakan ulama, merupakan organisasi yang didirikan oleh Kiai Hasyim Asy'ari pada 31 Januari 1926. Tujuannya ini untuk memelihara, melestarikan, mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lalu juga ada Muhammadiyah, merupakan organisasi Islam yang didirikan oleh Muhammad Dahlan atau Kiai Ahmad Dahlan pada 18 November 1912 di Yogyakarta. Sebuah organisasi yang berasaskan Islam ini bertujuan untuk menyebarkan ajaran Islam baik melalui pendidikan maupun kegiatan sosial lainnya. Next slide. Selanjutnya ada dimensi yang mempengaruhi dan dipengaruhi. Yang pertama yaitu ada dimensi politik, di mana organisasi NU mempunyai ikatan pemikiran dari segi historis, sosiologis, serta ideologis yang diformulasikan dapat dijadikan dalam bingkai doktrin utama yang disebut Al-Sunnah wal Jamaah atau Sunnisme, di mana pesantren di seluruh tanah air pada umumnya berafiliasi pada NU, di mana landasan aswaja ini merupakan pokok pemikiran utama dalam aspek politik yang disumberkan dalam mazhab penyempurnaan Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam prinsip aswaja sendiri, ini menyalurkan aspirasi politik yang tidak hanya dalam satu partai yang direferensikan oleh NU, tetapi warga NU juga bebas menyalurkan aspirasi politiknya kepada siapapun selama tidak keluar dari kaidah NU sendiri. Selanjutnya ada dimensi ekonomi, di mana salah satu persoalan mendasar tentang tantangan NU dan Muhammadiyah sendiri kedepannya adalah orientasi untuk meningkatkan kesejahteraan umatnya. Meskipun harus diakui bahwa penanganan persoalan ini tidaklah mudah, terutama
dikaitkan dengan semakin kuatnya cengkraman kapitalisme di seluruh kehidupan yang mengakibatkan berbagai program dan kebijakan pemerintah juga tidak bisa mengelak dari kepentingan kapitalis. Nah, yang mengacu pro dan kontra sistem kapitalis ini beralasan jika kini NU dan Muhammadiyah dituntut menunjukkan kiprahnya masing-masing, terutama mengacu pada komitmen yang mendukung kebangkitan ekonomi umat, yang lain adalah bagian dari implementasi ekonomi kerakyatan. Selain itu ada dimensi sosial di mana berdasarkan hasil penelitian, para informan selalu berusaha mendekatkan diri dengan tetangganya. Ini beneran nggak sih nih, Dok? Tadi kata yang ini. Tadi dulu. Selain itu ada dimensi sosial di mana warga NU dan Muhammadiyah sudah sering melakukan keterbukaan yang merupakan usaha untuk menciptakan hubungan yang sadar akan perbedaan yang dimilikinya, di mana keterbukaan akan mempengaruhi warga untuk saling mengenal lebih dekat satu sama lain. Next. Nah, selain itu juga ada dimensi budaya, di mana peran Muhammadiyah dalam bidang pendidikan, di dalamnya terdapat modernisasi pendidikan Muhammadiyah, di mana metode ini termasuk hal yang dapat diperbarui. Metode pendidikan pesantren yang selama ini menggunakan metode bandongan, sorongan, dan hafalan diganti dengan beberapa mode, yaitu sebagai berikut. Yaitu satu, mode penghayatan, lalu ada mode klasikal, lalu ada mode ceramah dan mode berkelompok, serta yang terakhir ada metode pemberian contoh dan keteladanan. Selanjutnya ada aktor-aktor NU. Yang pertama ada Kiai Haji Hashim Asy'ari, yaitu yang mendirikan NU di Indonesia, mengadvokasi Islam yang lebih moderat dan toleran, dan mendirikan madrasah dan pesantren di Indonesia. Yang kedua ada Kiai Haji Abdul Wahab Kasbullah, sama dia juga yang mendirikan NU dan mendirikan kursus bernama Taswirul Afkar. Dia juga mendirikan GP Ansor. Yang ketiga ada Kiai Haji Bisri Syansuri. Beliau juga yang mendirikan NU di Indonesia, mendirikan pondok sekaligus yayasan Mambaul Ma'arif di Denanyar, Jombang, menyebarkan dakwah agar masyarakat Islam lebih paham tentang keislaman. Next slide. Oke, yang selanjutnya di sini masih dari aktor NU ada Kiai Asnawi, merupakan tokoh kedua yang memiliki gagasan terkait politik Islam. Beliau menegaskan bahwa setiap manusia akan mendapatkan hak dan kewajiban seperti halnya kaum muslimin yang lain. Semua orang berhak mendapatkan perlindungan atas harta dan nyawanya, dan kewajiban untuk menjalankan ibadah seperti sholat, zakat, puasa. Lalu juga di sini ada aktor luar negeri dari NU. Yang pertama ada negara-negara Muslim, salah satunya ada Turki, di mana NU dari Dirjen Agama Hubungan Luar Negeri Kementerian Agama Turki sepakat menjalin kerjasama di bidang pendidikan dan keterampilan. Lalu juga ada OI, di mana NU secara resmi telah menjalin kerjasama di bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi dengan Statistical Economy and Social Research and Training Center for Islamic Countries, yang mana sebuah lembaga ini di bawah naungan OI. Lalu juga Setrik dinilai sebagai pihak yang tepat untuk diajak bekerja sama karena memiliki berbagai kegiatan positif di bidang ekonomi, sosial, pendidikan, dan lain-lain. Next slide. Selanjutnya ada aktor Muhammadiyah. Yang pertama ada Kiai Haji Ahmad Dahlan yang mendirikan Muhammadiyah dan merubah arah kiblat, menggabungkan pendidikan umum dan pendidikan agama Islam. Selanjutnya di sini masih ada aktor Muhammadiyah. Aktor domestiknya ada Kiai Abu Dardiri dan juga Haji M. Rashidi. Keduanya ini merupakan salah satu tokoh yang memiliki jasa besar dari Muhammadiyah, karena Kiai Abu Dardiri memiliki gagasan untuk ketersediaan Kementerian Agama. Kemudian saat terbentuk Kementerian Agama, kemudian Haji M. Rashidin menjadi Menteri Agama RI pertama yang juga merupakan seorang tokoh dari organisasi Muhammadiyah. Lalu juga ada aktor luar negeri dari Muhammadiyah. Ini ada Anwar Ibrahim, beliau adalah PM Malaysia.
atau Perdana Menteri Malaysia. Jadi meskipun Anwar Ibrahim ini bukan anggota resmi Muhammadiyah, namun beliau telah berinteraksi dengan berbagai kelompok dan individu Muslim di seluruh dunia, masuk di Indonesia. Kemudian beliau juga perannya dalam gerakan politik dan isu Islam di Malaysia membuatnya menjadi salah satu tokoh yang terkait dengan dinamika politik dunia Islam, termasuk kerjasama dengan organisasi seperti Muhammadiyah dan berbagai kesempatan. Anwar Ibrahim juga senantiasa menyantuni serta bekerja sama dalam gerakan dan pertumbuhan Islam termasuk Muhammadiyah demi mendapatkan pandangan untuk memastikan dakwah Islamnya terus berkembang. Next slide. Oke, kita masuk ke dalam kontribusi positif. Di sini ada 5 poin. Yang pertama ada pendidikan dan penunjang pelayanan sosial. Yang kedua mendorong toleransi. Ketiga partisipasi politik. Yang keempat kesejahteraan masyarakat. Dan yang terakhir pemikiran Islam modern. Sikap kelompok kami terhadap kasus ini dalam dinamika politik dunia Islam di Indonesia, NU, menurut kelompok kami mendukung mengenai peran lembaga swadaya masyarakat atau ormas seperti NU dan Muhammadiyah dalam dinamika politik dunia Islam di Indonesia. NU atau Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah berperan penting dalam membentuk politik Islam di Indonesia. Mereka mewakili dua aliran utama Islam, yaitu Islam tradisional dan Islam modern. Kedua organisasi tersebut mempunyai jaringan yang luas dan halayak yang besar, sehingga memungkinkan mereka mempengaruhi kebijakan politik dan pemilihan umum di Indonesia. Meskipun NU dan Muhammadiyah memiliki perbedaan pandangan dan pendekatan dalam isu-isu politik, mereka seringkali bekerja sama dalam upaya memperkuat nilai-nilai Islam dalam juga persaingan antara NU dan Muhammadiyah. Dalam meraih kedudukan politik, terutama dalam pemilihan umum. Hal ini mencerminkan dinamika politik yang ada di dalam masyarakat di Indonesia. Jadi, NU dan Muhammadiyah memiliki pengaruh yang besar terhadap politik di Indonesia, dan dinamika hubungan keduanya mempengaruhi perkembangan politik dan sosial di negeri ini. Next. Urusan kelompok kami mendukung karena dukungan terhadap organisasi non-negara ormas dalam dinamika politik dunia Islam khususnya NU dan Muhammadiyah di Indonesia dapat disebabkan oleh beberapa karena adanya yang pertama ada keberagaman, kedua pendidikan dan pelayanan sosial, yang ketiga toleransi dan keamanan, yang keempat representasi, dan terakhir kohesi sosial. Next. Baik, sekian presentasi dari kelompok 5. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.